Dan kali ini kita membahas tentang gamepad satu ini. Ini adalah gamepad Flydigi Father 5 Pro, yang dimana ini gamepad premium yang gue rasa harganya juga yang lumayan. Gamepad dengan fitur-fitur yang banyak seperti ini, yang dimana nih Flydigi memang niat banget sih untuk buat gamepad. Yang sebelumnya sudah ada Father 4 Pro ya, dan gue rasa ini banyak banget untuk improvement di gamepad ini, yang dimana ya dari desainnya aja udah kelihatan beda dengan sebelumnya. Ya, ini adalah penampakan dari Flydigi Father 5 Pro ya, kotaknya seperti ini. Udahnya untuk belakangnya ya, kayak fitur-fiturnya sih gue lihat di sini. Terus kita buka guys untuk ini. Packagingnya lumayan lah. Ini gamepadnya, wow. Oke, nggak ada apa-apa lagi ya. Kotaknya ini aku beli buat ini juga sih, tas si gamepadnya, dan ada boxnya lumayan. Oke. Ini kita ada dongle-nya, flysing, cukup ringan dongle. Lumayan solid sih gamepadnya. Oke. Ya bukan gamepadnya. Kalian bisa lihat ini main kliki loh. Oke, ada trigger locknya, bisa ubah ini. Enggak, trigger locknya kliki coy. Itu kayaknya ratunya. Ada 3 tombol ya di ini depan sini. Dan unlocknya, oh my god. Gamepadnya enak sih, kliki juga sih. Katanya sih ini bisa di rotate ini. Kayaknya oke. Seputar min sampai max, cuma agak susah komputernya. Oke. Ini main berat ya, katanya 10 beratnya, cuman nggak susah motor, masih baru ya. Bener gue harus pakai buku dong. Lumayan soft ya. Aku rasa ini lumayan soft nih. Fiturnya tuh oke. Dapat dapat ini lagi coy. Buat ini tombol buat belakangnya. Ini harus ini. Oke. Keren. Di bawah sini juga tombol coy. Jangan tahu buat apa ya. Kita harus baca buku manualnya dulu. Enak sih. Oke, kita dapat buku manual ya. Sini ada buku manualnya. Dan ada charger. Charger juga mewah sih. Ya, ini bisa ada holder buat handphone ya, mobile. Ini kita bisa buka. Agak keras, masih baru banget nih. Ya, ini baru banget, agak serem sih. Agak keras lah. Pokoknya sih bisa buka ini deh. Tinggal ini sih. Ya itulah, agak keras, masih baru. Tuh deh.
ngerti juga tukutnya. Untuk gamepadnya sendiri di sini kita bisa lihat dari ini ada bagian analognya, kita bisa diputar ngatur beratnya si analog. Kemudian ini ada D-pad yang dimana ini sudah rotary ya. Sini kalian lihat suaranya seperti ini. Kemudian ya ini untuk analog kanan juga sama. Dan untuk ya tombol-tombol ininya sudah mekanikal. Ini ada tombol-tombol ekstra juga di C sama Z. Aku belum tahu dulu buat apa ya. Di sini kan ada ya start dengan select lah katanya. Ini ada tombol home yang bisa dipencet nih. Kemudian apalagi sini ada kelihatan dari depannya atas ya. Ini ada ini. Oke, ini juga udah mekanikal dan kita bisa ubah juga di sini buat ini ya. Biar unlock apa sih, buat lock trigger sebutannya. Kita coba lock trigger sini. Oke, ini juga gampang banget ya, nggak berat banget buat nge-switch. Dan sudah sini ya bisa, ini enak buat banget sih buat main game yang balap-balap gitu. Dan kalau kalian perhatikan di sini kayak ada ini ya, triggernya itu transparan, ini bisa getar cuy, ada getarnya juga dan gripnya juga ada getarnya juga cuy di sini. Dan keren banget sih. Dan di sini kalau kalian bisa lihat ke bawahnya ini ada dock juga sini buat ngecas si gamepad, dan bisa ganti koneksi juga. Di sini ada 3 koneksi, dongle, bluetooth, dan Nintendo Switch. Dan di belakang sini atau di bawahnya ada tombol juga ini buat makro dengan ini ya, function sebutan dari FlyDigi nya. Jadi di sana FlyDigi ini gue suka sih desain untuk Vader 5 Pro ini. Ini enak banget, dan gue rasa buat nge-gripnya ini enak. Oh ya, di bawah sini ada kayak tombol ekstra juga di sini. Ini ada 2, sini dan sini. Tapi ini yang bagian bawah ini kita bisa copot ya. Bagian sini kita bisa copot karena pas kita pembelian tuh langsung sudah dipisah gitu. Jadi untuk feel dari gamepad sendiri gue nggak bisa bilang ini terbaik, karena gue benar-benar first time buat beli gamepad premium yang gue rasa benar-benar ini ya, pricey banget, sebutnya pricey lah. Jadi gue nggak bisa nilai, cuman gue rasa untuk pertama kali gue beli ini enak banget sih, terutama di bagian analog yang bisa diatur-atur beratnya. Analognya bisa diatur ini, dan ini kliki juga. Gue rasa ini benar-benar enak banget. Dan untuk feel genggamnya sih ada ini texture gripnya ini, rasanya ini benar-benar enak juga sih buat di sini juga ada gyronya, juga, cuman kita bisa atur di software ya. Tentu saya ini dapat software FlyDigi emang the best untuk buat semua gamepadnya, kayaknya hampir semua gamepadnya tuh dapat software lah, jadi kita bisa atur lewat software. Dan ya ini kalau kalian lihat sini ada bagian bawahnya juga, ini bisa buat buat mobile lah. Jadi ada grip juga, kita copot bisa dicopot, cuman ini kayaknya keras banget. Ini benar beli dan ini keras banget dari pabrikannya. Jadi mana agak ini, makanya aku agak takut buat copot, ini benar keras. Terus coba deh, ini pokoknya buat masang buat mobile lah. Jadi kayak ada ini, terus ini. Oke, kita akan tes gamepad dari Vader 5 Pro ya. Dan di sini kita coba seperti itu. Itu kita bisa atur juga ya buat circularity-nya berapa, atau mouse recall atau square. Untuk average errornya kalau square tuh sekitar 10%. Oke, terus kita untuk gyro yang sendiri kita bisa lihat di sini ya. Oke, gyro ini jalan ya, aku udah mapping ke ini ya, untuk balapan sini. Kita lihat analognya tuh dia
Dan ini yang ku kagum sih, ini ada vibration ini. Vibration ini lumayan. Oke, bentar ya. Lihat sini. Ya getar coy di trigger. Bahkan ada dua nih, di sini getar. Kalau kita modenya ini dia ini mode getar di sini. Ini lampunya juga ya, sini lampunya ini bisa kita atur beratnya. Kan sini memang agak keras karena memang baru, kayak masih baru. Oke, ini untuk software sini ini benar-benar cukup lengkap ya. Pertama ada live mode, sini kita pilih everything, hijau, defaultnya ya, ada sensor yang rainbow. Jadi satu kecerahannya jadi 100 tuh, lebih cerah banget ya. Kayak di kamera nggak terlalu kelihatan. Oke, kita balik ke default. Dan di sini ada prisonnya kalau kalian maunya. Ini aku udah atur 4 prison yang sesuai yang aku mau. Ini color juga. Terus vibrasi ini tadi baru 50% udah. Menurutku ini gamepad ini udah premium nih, lebih dari cukup coy. Lebih 100 ini udah biasa. Ganti tombol yang bisa kita mapping juga nih. Ini ada left tambahannya sini. Oke, nggak tahu ya, di game-game kadang nggak editing, nggak tahu kenapa. Mungkin dari gamenya juga sih harusnya ngaruh. Nah, ini untuk joysticknya juga bisa kita atur sensitifnya, save analognya ya. Jadi kayak langsung ke register atau ya ini ada tadi custom, kita bisa custom juga cuy. Nah, ini yang aku bilang tadi ada ini ya, yang security test itu bisa ganti ke kotak dan side circle ya, bisa atur juga. Ada atur dead zone dan edge ya. Ini gyro ya, gyro kita bisa atur. Si mouse left joystick atau right joystick. Untuk triggernya, ini triggernya tadi analognya. Ini juga kalau ada sebuah getaran. Oke. Makro, oke. Enggak tahu ya kalau tapi mungkin buat makro mungkin. Ini buat tes ini untuk sama dia, untuk buat tes UI nya lihat banget ini, lihat banget. Terus untuk settingnya ini ada semacam, nah ini kita harus aktifin password config, jadi kayak ada tuh dikasih tahu juga dia kalau kita mau ganti prison itu cara gimana. Jadi kita function dengan ya tombolnya, kontrol sticknya itu, kalau kontrolnya idle dia bakal mati sendiri ya, atau ngatur yang gua kurang tahu ya, agak akurasi juga nih, kayak itu ada penjelasannya sih, ada anti shake juga katanya, vibration dari buana itu buat center dan ini buat ya dia game terparty dia bisa ngatur kontrol juga nih langsung tanpa harus buka software. Di sini ada update, dan ini pas kita beli pertama kali langsung dapat update cuy, ada software atau firmware lah sebetulnya. Juga ada dongle dengan kontrol juga bisa diupdate. Itu aja sih buat untuk software ini, belum niat sih. Oh ini bisa dia, oh ini bisa ini dia, kita yang bisa atur berarti kalau kondisinya aktif. Bertahu ini berarti kita matiin aja gitu. Udah. Nah, ini tadi deh. Oke, cukup lengkap sih softwarenya. Oke, mungkin kita akan coba tes game Bright Memories ya.
ya game FPS ku gimana sih, ada deh. Boleh aku tuh jarang banget main game FPS pakai stick, jadi mohon maaf gitu membuat pakai doang. Untuk latensinya sendiri sih gue rasa ini cukup ini ya, tidak terlalu delay ya, responsif banget ya. Dan mungkin kita akan kita compare lah ini, menggunakan Bluetooth, dongle sama USB. Gimana menurut kalian tentang gamepad ini? Gue rasa ini gamepad yang cocok buat gamer yang serius ya, dan sering menggunakan gamepad. Ini benar-benar cocok menurutku dengan fitur-fitur yang gue rasa ini benar-benar lengkap coy. Dan kalau buat gamer-gamer yang game-game kasual mungkin ini terlalu overkill lah sebutannya, karena ini fiturnya terlalu berlebihan lah gitu. Tapi ini worth to buy sih, karena ini benar-benar buat invest buat gamepad yang mahal. Ini udah fiturnya udah banyak juga sih, jadi kalian bisa beli juga ini gamepad ini. Dan apa lagi ya, fiturnya udah lumayan enak sih, banyak juga fiturnya sih. Dan di pad udah enak ini, cuman aku belum ngetes buat game-game balap atau fighting sih. Well ya mungkin itu aja sih buat gamepad ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you next video. Bye bye.